Halo guys, my name is Valen Alfaiz and now you are watching me on my channel. Mungkin sebelumnya teman-teman pernah melihat video Valen yang di dalamnya ada beberapa unsur, entah itu dari omongan, visual yang berhubungan dengan Uber. Yes, I am Uber. Valen pakai ini nih. Atributnya juga dari belakang, juga Valen juga pakai motor ini. Kenapa sih kok Valen malah milihnya Uber? Kenapa nggak ojek online yang lain gitu? Ini opini Valen aja ya. Kalau misalnya teman-teman di luar sana punya pendapat yang berbeda, it's not a problem lah. Mungkin kalau misalnya ada opini-opini tentang ojek online lain, bisa komen di bawah. Ini pendapat Valen selama Valen di Uber. Jadi kenapa Valen milih Uber? Pertama, Uber itu sistemnya adalah pendaftaran seumur hidup. Jadi selama Valen masih hidup, mungkin kalau misalnya Valen udah nggak hidup pun, akun dari Uber partner yang Valen punya juga masih hidup, tapi nggak bisa digunakan karena bukan Valen yang menggunakan gitu. Valen nggak narik sebulan pun it's not a problem. Nggak ada yang namanya teguran, nggak ada yang namanya panggilan. Walaupun memang kita disemangatin untuk online via SMS, tapi nggak pernah ada namanya telepon, teguran atau segala macam, walaupun sudah seminggu, sebulan atau mungkin setahun nggak online. Oke, next. Yang kedua, nggak ada jaminan-jaminan saat Valen masuk ke dalam Uber. Kalau di Uber, jaminan itu hanya berlaku kalau misalnya teman-teman yang daftar Uber itu mengambil atribut. Kayak Valen yang ngambil atribut, kan ada jaket, helm. Sebenarnya harusnya ada handphone juga, cuma Valen nggak ngambil dan karena waktu itu juga nggak tersedia, lagi out of stock. Dan setelah sudah lunas, itu langsung dikembalikan ijazahnya. Jadi ibaratnya nggak memberatkan sih kalau misalnya di Valen sendiri. Dan ini juga cicilan per bulannya, per minggunya itu sangat murah gitu, cuma 60.000 kalau nggak salah. Sebenarnya dari Uber sendiri itu tidak mewajibkan untuk mengambil atribut, itu pilihan. Kalau misalnya mau ngambil silakan, kalau enggak ya udah. Kalau Valen sendiri, kenapa Valen ambil? Yang pertama itu identitas. Jadi kalau misalnya di jalan gitu ketemu Uber yang lain, klaksonin, dia ngelakson balik gitu. Kalau misalnya Valen nggak pakai atribut tuh kayaknya dikacangin gitu menurut Valen ya. Helmnya bagus. Yang kedua, jaketnya juga bagus. Mungkin ada keluhan dari driver yang lain kalau jaketnya kurang bagus, tapi alhamdulillah Valen dapatnya lagi pas bagus nih jaketnya nih. Jadi ya Valen senang-senang aja gitu. Itu sekilas kenapa Valen ikut di Uber. Valen mau kasih tahu juga nih sedikit informasi tentang Uber. Searching lah tentunya. Nama perusahaan Uber itu Uber Teknologi. INC itu bacanya apa ya? Domisilinya itu di Amerika Serikat, yang didirikan bulan Maret 2009. Pendirinya namanya Travis Kalanick dan Garrett Camp. Yang Travis Kalanick itu diangkat menjadi CEO-nya di Uber. Tapi aplikasi Ubernya yang dulu awalnya itu namanya Uber Cap itu launchingnya diluncurkannya itu bulan Juni tahun 2009 di San Francisco. Itu dulu di tahun 2009 itu cuma di San Francisco. Nah, bener kan? Nah, di tahun 2011 itu tuh mulai berkembang tuh Uber di seluruh Amerika. Di tahun 2011 itu pun Uber tuh resmi ganti nama jadi Uber aja gitu kan, dulu kan Uber Cap. Terus di akhir tahun 2011 tuh Uber tuh mulai go internasional tuh. Awalnya yang diperawanin sama Uber tuh di Paris, terus habis itu London, dan sampai sekarang udah nyebar tuh di lebih dari 300 kota di 63 negara. Bayangin nih, ini salah satu alasan kenapa Valen juga ikut Uber, karena bukan jaringan yang kecil gitu ya. Untuk di Indonesia sendiri, Uber tuh masuk di tanggal 13 Agustus 2014 kalau nggak salah. Itu cuma Uber X kalau nggak salah, Uber X sama Uber Black, jadi untuk mobil doang di Jakarta. Sampai sekarang Uber itu di Indonesia ada di 4 kota kalau nggak salah. Pertama di Jakarta, tentu Bandung, Bali, sama yang paling baru itu di Surabaya. Untuk layanan Uber motor yang Valen ikutin kan Uber motor ya, cuma ada baru di Jakarta aja, karena yang di Bali, Bandung, sama Surabaya itu adanya cuma Uber yang mobil yang X sama Uber yang Black kalau nggak salah. Pokoknya cuma mobil doang deh intinya. Valen nggak tahu kalau misalnya itu Uber X doang atau Uber Black doang atau Uber X sama Uber Black, pokoknya cuma mobil doang. Bedanya apa sih antara Uber X, Uber Black? Kan sama-sama mobil, kenapa dibedain? Kalau misalnya mau naik Uber X itu yang pertama dia pasti lebih murah, dan kelas mobilnya itu lebih murah juga. Jadi di bawah, kalau nggak salah di bawah Innova, kayak misalnya Agya, Avanza, Xenia. Kalau misalnya di Uber Black itu biasanya dia yang di atas Innova, kayak Alphard, Mercedes, terus apalagi pokoknya di atas itu deh. Velfire mungkin kalau misalnya dapat, atau mungkin kalau misalnya lagi hoki lagi dapat Porsche atau Ferrari, mungkin kayak Valen nggak tahu ya. Satu lagi yang selain Uber X dan Uber Black itu ada namanya Uber Motor. Tarifnya per kilometer adalah 1.000, tarif dasarnya 1.000, tarif per kilometernya 1.000, dan tarif per menitnya 100. Mahal nggak? Apa murah sih? Kalau misalnya di Uber Motor katanya lebih murah, nggak juga gitu. Jadi kalau misalnya di Uber itu ada yang namanya pengalihan harga. Biasanya sih dikasih tahu sih kalau misalnya ada pengalihan harga. Jadi kalau misalnya order, biasanya muncul tuh pop up
tulisannya ada pengalihan harga. Itu maksudnya gimana? Di saat teman-teman pesan itu permintaan lagi banyak tapi drivernya sedikit gitu, jadi ada pengalihan harga itu sebenarnya untuk memancing driver-driver lain untuk kumpul di situ gitu loh. Jadi kalau pengalihan harga bisa dari 1,2, 1,5, 2 mungkin atau 3 kali lipat itu bisa aja, karena tergantung dari tingkat permintaannya itu sendiri. Pengalihan itu tinggi kalau misalnya lagi rame-ramenya tuh kayak pas pulang kerja atau misalnya pas mau kerja itu biasanya tinggi banget. Mungkin kalau misalnya teman-teman kok pernah naik Uber katanya murah, terus pas dilihat kok jadi lebih mahal gitu, bahkan 3 kali lipat lebih mahal, ya itu karena adanya pengalihan harga. Sistem Uber kenapa Valen juga suka? Karena dia sistemnya bukan rebutan. Sistemnya Uber itu dia mencari driver terdekat. Kalau Valen bayangin jadi customer gitu, jadi penumpang, Valen akan suka dengan Uber. Kenapa? Yang pertama karena dia sistemnya adalah mencari driver yang paling dekat. Dia mencari Uber yang paling dekat. Jadi kalau misalnya di ojek lain mungkin sistemnya rebutan gitu, jadi diem terus habis itu ngerebutan dapat apa enggak, bisa aja teman-teman dapat yang jauh dari tempat teman-teman. Tapi kalau misalnya di Uber dia pasti nyari driver yang paling dekat yang lagi online. Kalau misalnya nggak dapet yang paling dekat, baru dilempar ke yang kedua paling dekat, pokoknya ketiga paling dekat. Tapi jarang sih untuk nggak dapet gitu, kecuali kalau misalnya emang kondisinya udah malam atau segala macam. Tapi jarang sih, biasanya kalau driver Uber tuh kalau misalnya lagi nggak online yang nggak di onlinein gitu loh, kalau misalnya emang nggak lagi siap jalan. Yang kedua, nggak dikasih tahu nih di mana tujuan penumpang itu. Si driver itu nggak dikasih tahu tujuan kita kalau misalnya kita mau pakai Uber. Kalau misalnya di ojek online kan kasih tahu tuh di mana, kemana arahnya. Kita dari Uber, driver Uber tuh nggak tahu kita penumpang itu mau kemana. Jadi ya mau nggak mau kalau misalnya mau tahu itu mau kemana, di accept dulu, kita jemput dulu, di start tip dulu, baru tahu nih mau kemana. Jadi ya kemungkinan untuk ditolak itu kecil kalau misalnya di Uber. Buat teman-teman yang nggak suka di jalan mungkin ya bakal kapok gitu kalau misalnya jadi driver. Valen ngasih tips nih. Valen ngasih tips buat teman-teman yang mau pakai Uber. Kalau misalnya mau pakai Uber udah dapat driver, usahakan untuk ditelepon. Kenapa Valen nyaranin untuk ditelepon? Karena yang pertama, di Uber itu ada namanya biaya pembatalan. Jadi kalau misalnya teman-teman udah order terus udah lebih dari 5 menit terus cancel karena nggak ada kabar dari drivernya, atau misalnya driver yang nggak nelfon segala macam, itu akan dikenakan fee sebesar Rp10.000 untuk Uber motor dan Rp30.000 untuk Uber mobil, entah itu X entah itu Black. Sebenarnya sistem biaya pembatalan ini adalah jaminan dari Uber, sistem Uber untuk drivernya, untuk supirnya, supaya nggak ada yang namanya kecurangan dalam tanda kutip buat dari si penumpang. Jadi kan ada kemungkinan dari penumpang itu kayak iseng gitu, ibaratnya mesen terus habis itu udah nyampe ternyata penumpangnya nggak ada, kan kasihan kan driver kalau misalnya kayak gitu. Makanya ada biaya pembatalan. Tapi untuk mengurangi kecurangan, takutnya ya kan ada beberapa oknum driver yang nggak bertanggung jawab mungkin, atau misalnya mau jatuhin Uber atau segala macam, saya nggak tahu, mungkin dari pihak-pihak yang intinya nggak bertanggung jawab gitu. Dia hanya mencari biaya cancellation atau misalnya biaya pembatalan dengan cara ngambil order, terus habis itu nunggu lama, notifikasi sudah sampai, habis itu tiba-tiba di cancel. Otomatis kalau misalnya setelah 5 menit itu terjadi di cancel, ya dari penumpangnya dapat cancellation fee atau biaya pembatalan sebesar Rp10.000 kalau misalnya untuk motor. Kalau menurut Valen itu kan kurang bertanggung jawab ya. Kalau bisa dari teman-teman kalau misalnya mau pakai Uber, telepon dulu, pastiin posisinya di mana, terus habis itu lihat di maps kalau bergerak atau enggak. Kalau misalnya dia nggak bergerak selama kurang lebih 2 menit atau 3 menit, mendingan di cancel. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada aja cara-cara untuk menjatuhkan satu sama lain. Mungkin itu adalah cara-cara orang di luar Uber untuk menjatuhkan Uber, yang nggak tahu ya. Valen itu cuma opini Valen aja, cuma suuzonnya Valen aja. Tapi kalau misalnya kenyataannya kayak gimana ya kita serahkan saja yang berada di lapangan. Tapi Valen ngasih saran banget untuk teman-teman yang mau pakai Uber, karena Valen sendiri kan selalu nelpon kalau misalnya lagi ada orderan masuk. Kalau misalnya teman-teman biar aman gitu, biar nggak kena cancellation fee atau segala macam, atau mungkin punya keluhan di cancel sama sama driver tapi tiba-tiba dapat kena 10.000, ya karena itu gitu. Saya pribadi mewakili Uber, saya minta maaf kalau misalnya ada oknum-oknum yang kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah kena yang seperti itu, walaupun Valen juga sebenarnya kesel sama driver-driver yang seperti itu, karena itu benar-benar menjatuhkan, bukan menjatuhkan sih, kayak ibaratnya bikin customer kesel gitu kan. Apalagi kalau misalnya customer kan satu dipandang semuanya kayak gitu, walaupun ya nggak semuanya kayak gitu. Kalau menurut Valen sih itu adalah perbuatan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Jangan lupa untuk download Uber, aplikasi Uber. Gambarnya tuh kayak koin Cina, habis itu
daftar di situ. Ntar pas waktu masukin pembayaran itu di sebelah kanan atas tuh ada namanya kode promo. Habis itu masukin kode promonya Valen di bawah ini. Teman-teman langsung bisa dapat potongan harga 50.000 langsung di pemakaian pertama. Tapi ini cuma untuk pemakaian pertama ya. Jadi kayak misalnya contoh pakai Uber motor nih, harganya 56.000. Karena ada potongan itu, teman-teman cuma cukup bayar 6.000 aja, jadi kekurangannya. Dan itu juga berlaku nggak cuma di Uber motor, bisa juga berlaku di Uber X atau Uber Black juga, tapi dengan catatan cuma potongan 50.000, sisanya teman-teman yang bayar. Oh iya, satu lagi nih, Valen punya bukan tantangan sih, tawaran nih. Jadi kalau misalnya teman-teman order Uber motor, terus habis itu teman-teman yang ngambil Valen, Uber motornya Valen dengan ya, kalau misalnya dapat Valen lah pokoknya, pas lagi ngorder, teman-teman akan gua kasih perjalanan gratis. Pokoknya dari awal sampai tempat tujuan akan gua gratisin, tapi dengan catatan. Pertama, tanyain dulu itu beneran gua apa bukan. Yang kedua, ajak foto selfie, entah itu mau foto bareng, mau foto di jalan, segala macam terserah. Terus abis itu di tag di Instagram, di tag ke gua di @valenalfaiz, di hashtag Valentine Uber Motor, dan jangan lupa untuk follow Instagram gua juga, sama subscribe YouTube gua. Itu kalau misalnya lu mau dapat gratis dari gua. Lu mau dari Pamulang Bekasi, dari Jakarta ke Bekasi, dimanapun gua akan antar gratis. Itu dia tadi. Ini gue syuting di garasi ya, jadi ya mohon maaf kalau misalnya tampilannya kayak gini, karena gue belum punya studio sendiri dan karena gue juga masih baru banget di YouTube. Don't forget to subscribe, like, and comment, karena subscribe, like, dan komen teman-teman semua adalah apa yang motivasi gue untuk membuat video-video selanjutnya. Dan until next time, my name is Valenalfaiz dan bye.